Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Rina Anggreni Suherman dengan NIM 5301020000193. Di sini saya akan membahas dan mengulas kembali materi dari kelompok saya, yaitu Utsman bin Affan. Prolog. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, kita mengenal sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu masa kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. 4 orang sahabat yang tergolong sangat dekat dengan Rasulullah SAW yang melanjutkan perjuangan dan perkembangan agama Islam. Keempat sahabat Rasulullah SAW yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memiliki jasa dan pencapaian yang berbeda-beda dalam sejarah perkembangan Islam. Sejarah singkat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jairah Arab pada 579 Masehi atau 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ia berasal dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraish bin Rabi'ah. Pada tahun 644 Masehi atau 24 Hijriah, Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah, menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 11 tahun. Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang hartawan yang dermawan. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang dipilih dari beberapa kandidat sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab. Yang dermawan bahkan terkenal di penjuru kota. Ia kemudian melakukan perjalanan bisnisnya hingga ke Syam dan Habasyah untuk memperluas jaringan. Sepeninggalan Khalifah Umar bin Khattab ada 6 khalifah, yaitu Ali bin Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. 4 dari kandidat tersebut mengundurkan diri hingga tersisa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Suara masyarakat cenderung memilih Utsman bin Affan, oleh karena itu Utsman bin Affan pun diangkat sebagai khalifah ketiga. Masa pemerintahan Utsman, yaitu salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah melakukan ekspansi wilayah dan membentuk armada angkatan laut, berhasil menguasai Barakah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Dubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balkha, Harrah, Kabul, Haznah di Turkistan di Asia, dan Cyprus di Eropa. Utsman juga membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya mampu naik haji berkali-kali. Utsman juga membangun kepolisian dan pengadilan yang sebelumnya selalu digelar di masjid. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membuka Al-Quran dan kemudian digandakan untuk dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah. Akhir pemerintahan. Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, di mana setiap periodenya berlangsung selama 6 tahun. Akan tetapi periode kedua kekuasaan terjadi pemecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarga dari Bani Umayyah. Pada 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500.000 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman itu. Namun karena tidak ditanggapi, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan atau menggulingkan kekuasaannya. Utsman dikepung oleh pasukan tersebut tetapi menolak melakukan perlawanan karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar sesama umat muslim. Jasa-jasa Utsman bin Affan. Selama pemerintahannya ada banyak sekali jasa yang dilakukan Utsman bin Affan bagi pemerintahannya, yaitu melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, menyetus ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, membangun pertanian, mendakwakan Suriah, Afrika Utara, Persia, Kurasa, Palestina, Siprus, dan Rhodes, membentuk angkatan laut yang kuat, menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf yang
merupakan jasa terbesarnya. Keistimewaan Utsman bin Affan. Berita gembira bahwa beliau adalah penduduk surga. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki meminta izin untuk masuk. Beliau bersabda, "Izinkan ia masuk." Kemudian beritakan kepada bahwa ia masuk surga. Ternyata lelaki tersebut adalah Abu Bakar. Lantas datang lelaki lain meminta izin agar diizinkan masuk. Beliau bersabda, "Izinkan ia masuk." Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata lelaki tersebut adalah Umar bin Khattab. Kemudian datang seorang lelaki meminta izin untuk memasuk. Beliau terdiam sejenak lalu bersabda, "Izinkan ia masuk." Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Hamad berkata, telah mengatakan kepada kami Ashim al-Ahwal dan Alib bin al-Ahkam. Mereka berdua telah mendengar bahwa Abu Utsman al-Hindi menceritakan dari Abu Musa seperti hadis tersebut, dan Ashim menambahkan bahwa Nabi SAW sedang duduk di suatu tempat yang di sana terdapat air. Sambil menyingkapkan kedua betis beliau atau lututnya di saat Utsman bin Affan masuk, beliau menutup lututnya. B. Utsman adalah salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dan berhijrah 2 kali. Dari Ibnu Syihab ia berkata, Urwah telah menggambarkan kepadaku bahwa Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar telah menggambarkan kepadaku bahwa Miswar bin Mahram dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdul Yaghus telah berkata, "Apa yang menghalangimu untuk berbicara kepada Utsman tentang saudaranya Al-Wahid?" Karena orang-orang sedang sibuk membicarakan tentang permasalahan tersebut. Aku berniat menemui Utsman hingga ia keluar untuk mengerjakan sholat. Kukatakan kepadanya, ada yang perlu aku bicarakan denganmu yang isinya merupakan nasihat untukmu. Beliau berkata, "Hai lelaki, menjauhlah." Ma'mar berkata, aku mengira beliau berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu." Kemudian aku pun kembali menemui keduanya. Kemudian datanglah utusan dari Utsman dan aku mendekatinya. Ia berkata, "Apa isi nasihatmu?" Aku katakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurus Muhammad SAW dengan membawa kebenaran serta menurunkan kitab kepada beliau, sedang kamu adalah salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau juga telah melakukan hijrah 2 kali, telah menemani Rasulullah SAW dan telah melihat langsung sunnah beliau. Lihatlah, masyarakat sedang sibuk membicarakan tentang kasus Al-Wahid." Ia bertanya, "Apakah engkau sempat menemui Rasulullah?" Aku jawab, "Tidak, tetapi ilmu beliau yang murni telah sampai kepadaku sebagaimana sucinya seorang perawan di balik hijabnya." Ia berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan aku termasuk salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Aku beriman dan apa yang dibawa beliau. Aku juga melakukan hijrah 2 kali sebagaimana yang telah engkau katakan, dan aku juga telah menemani dan membaiat Rasulullah. Demi Allah, aku tidak pernah mendurhakai dan mengkhianati beliau hingga Allah mewafatkan beliau. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Kemudian aku diangkat menjadi khalifah. Bukankah aku memiliki hak seperti hak mereka?" Aku jawab, "Benar." Ia berkata lagi, "Ada apa dengan berita-berita yang sampai kepadaku? Adapun tentang permasalahan Al-Wahid akan kita selesaikan dengan benar insya Allah." Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan memerintahkannya agar mendera Al-Wahid sebanyak 80 kali. C. Kabar gembira bahwa beliau mati syahid. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW memanjat gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, lantas gunung tersebut bergetar. Beliau bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, aku
Aku perkirakan beliau menghentakkan kakinya. Tidak ada siapa-siapa di atasmu melainkan hanya seorang nabi asyidik dan 2 orang syahid. Tingkat keistimewaan beliau diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, pada zaman Rasulullah kami tidak menyamakan Abu Bakar dengan sahabat yang lain, kemudian Umar, dan kemudian Utsman. Setelah itu kami tidak mengistimewakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Persaksian Ibnu Umar tentang keistimewaan Utsman dan pembelaannya terhadap beliau diriwayatkan dari Utsman bin Mauhab. Ia berkata, seorang lelaki datang ke Mesir untuk melaksanakan haji. Lantas ia melihat suatu kaum sedang duduk-duduk. Ia bertanya, siapa mereka? Mereka mengatakan, mereka adalah kaum Quraisy. Ia bertanya lagi, siapa yang paling alim di antara mereka? Mereka jawab, Abdullah bin Umar. Kemudian ia berkata kepadanya, wahai Ibnu Umar, aku ingin bertanya sesuatu kepada Anda, maka tolong dijawab. Apakah Anda tahu bahwa Utsman lari meninggalkan pasukan pada perang Uhud? Ibnu Umar menjawab, benar. Ia kembali bertanya lagi, apakah Anda tahu bahwa ia tidak ikut dalam perang Badar? Ibnu Umar menjawab, benar. Ia kembali bertanya, apakah Anda tahu bahwa ia tidak ikut pada Bai'at Ridwan? Ibnu Umar menjawab, benar. Lelaki itu berkata, Allahu Akbar. Ibnu Umar berkata, kemarilah aku akan jelaskan kepadamu tentang permasalahan tersebut. Adapun mengenai larinya beliau dari perang Uhud, sesungguhnya ia telah mendapat ampunan dari Allah. Ia tidak dapat ikut serta dalam perang Badar karena ia sedang disibukkan mengurus istri beliau, yakni putri Rasulullah yang sedang sakit, dan Rasulullah bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala seorang yang ikut serta dalam perang Badar, dan engkau juga mendapatkan bagian pada harta rampasnya. Adapun ketidakikut serta beliau pada Bai'at Ridwan, kaulah sekiranya ada seorang yang lebih terhormat di kota Mekah selain Utsman, tentunya Rasulullah akan menggantikan Utsman dengan orang tersebut. Namun Rasulullah tetap mengirimkan Utsman ke Mekah, dan Bai'at Ridwan terjadi setelah kepergian Utsman ke Mekah. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan kanan seraya bersabda, ini adalah tangan Utsman. Lantas menepuknya dengan tangan beliau dan bersabda, ini adalah Bai'at Utsman. Ibnu Umar berkata kepada laki itu, nah bawalah berita ini karena sekarang engkau sudah tahu. Sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.